Halo, selamat datang kembali di channel saya, Mas Your Company. Pada konten kali ini adalah segmen storytelling part 2. Itu segmen yang saya buat khusus untuk berbagi cerita menceritakan keresahan-keresahan pribadi saya maupun orang-orang yang nantinya saya anggap bisa dan dia mengizinkan untuk diceritakan kisahnya di channel saya, dimana saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi yang berkesan atau keresahan-keresahan yang ingin mereka sampaikan, yang mereka ingin speak up tapi mereka tidak bisa sampaikan karena suatu dan lain hal atau mungkin terlalu sensitif lah. Dan ini adalah segmen ini adalah wadah untuk berbagi cerita untuk hal-hal seperti itu. Di kesempatan ini saya ingin berbagi cerita sedikit mengenai pengalaman saya, mungkin pengalaman yang sedikit agak tragis ya, karena berhubungan dengan sebuah penyakit yang jadi motif saya mengangkat isu ini, yaitu saya ingin memberi kesadaran kepada orang-orang di sekitar saya, kepada masyarakat mengenai mental issue atau isu-isu kejiwaan. Saya kasih disclaimer dulu ya. Jika saya berbicara mengenai kejiwaan, jangan teman-teman berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan kejiwaan saya. Bukan seperti itu mau orientasi dari pembicaraan saya. Namun saya lebih ingin mengangkat isu yang banyak orang salah pahami atau banyak orang yang tidak paham, dan bahkan orang mengabaikan atau menganggap itu sebagai hal yang tidak terlalu penting untuk dibicarakan atau hal yang sepele lah, yaitu isu penyakit mental atau mental illness lah istilahnya. Dan yang saya lihat biasanya orang-orang Indonesia masih cenderung tidak terlalu peduli dengan isu-isu mental atau penyakit-penyakit kejiwaan. Dan apabila kita berbicara mengenai penyakit kejiwaan ya, kita tidak hanya berbicara mengenai sakit jiwa atau gila, bukan hanya itu, banyak jenis-jenis penyakit mental. Dan kebetulan saya juga pernah, dan saya tidak pernah jarang menceritakan ini kepada siapapun. Dulu saya pernah menderita yang namanya anxiety disorder ya, yaitu suatu gangguan kecemasan. Sebenarnya penyakit itu saya derita karena ada suatu yang mengakibatkan, yaitu saya terkena penyakit asam lambung akut, dan itu yang melatar belakangi saya. Itu adalah dampak dari efek dari penyakit asam lambung yang sudah parah. Jadi kepada teman-teman yang memiliki penyakit riwayat asam lambung, untuk lebih memperhatikan itu, tolong dijaga pola makannya, pola hidupnya supaya tidak terkena asam lambung. Apalagi untuk para mahasiswa yang ngekos, dan rata-rata mahasiswa mungkin menderita itu ya. Saya ingin sedikit memberikan informasi yang saya alami, bahwa penyakit asam lambung bisa mengakibatkan anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Jadi sebenarnya gangguan kecemasan itu ya adalah gangguan di mana ada sedikit masalah dengan istilahnya apa ya, istilah kedokterannya syaraf kita ya, interaksi antar syaraf kita, ada yang bermasalah di syaraf utama itu di otak karena pengaruh naiknya asam lambung. Dan itu hal yang wajar kalau
orang-orang yang mengalami asam lambung tinggi. Anxiety disorder merupakan dampak yang umum yang terjadi apabila kita terkena asam lambung yang tinggi. Dan gejalanya itu waduh, sangat-sangat, kalau saya ingat itu masa-masa yang sangat kelam dalam hidup saya, luar biasa. Sampai sudah tidak bisa saya ceritakan lagi. Gejala umumnya itu jantung berdebar-debar. Kita yang saya alami ya, kita merasa takut, namun kita tidak tahu kita takut karena apa. Itu yang paling saya membingungkan dengan penyakit seperti itu ya. Jadi kalau kita terkena penyakit itu, kita menjadi tidak produktif karena kita mau melakukan sesuatu kita merasa cemas, merasa takut lah. Bahkan kadang mau mandi saja kita pikir-pikir, saya biasa berpikir, penyakit apa ini? Kenapa saya takut tapi saya tidak bisa menjelaskan apa yang menjadi sumber ketakutan saya. Seandainya saya tahu sumber ketakutan saya bisa mencoba untuk menghandle apa yang membuat saya takut. Misalnya saya takut karena ada masalah saya dengan seseorang, itu kan kita bisa handle dulu masalah itu, kemudian ketakutan atau kecemasan kita menurun. Atau umumnya biasa orang takut karena misalnya mau ujian skripsi, itu kan masih bisa dikendalikan dengan cara banyak hal yang bisa dilakukan kepada diri kita sehingga kita tidak terlalu cemas. Tapi kalau anxiety disorder atau gangguan kecemasan itu kita tidak bisa menjelaskan kenapa kita merasa takut, kenapa kita merasa cemas. Gejala fisiknya juga selain merasa cemas yang terlalu berlebihan, jantung berdebar-debar, kesadaran kita itu kayak antara kita sadar atau tidak sadar ya. Kita menjadi apa istilahnya, sering linglung, sering bingung lah, tidak bisa fokus, selalu menghayal yang negatif-negatif, dan kita selalu berpikir kita akan segera mati. Itu ya yang saya alami secara langsung, secara pribadi kemarin. Dan kalau kita ceritakan keresahan ini atau gejala-gejala ini kepada orang lain akan mengatakan, apaan sih itu, penyakit apa sih? Jadi itu yang membuat saya juga sedikit merasa depresi ya, tertekan di situ. Karena misalnya saya terkena penyakit fisik ya, mungkin lah orang bisa maklumi dan memberi dukungan. Saya juga bisa berobat ke dokter dan diberi kesembuhan gitu. Tapi kalau masalah penyakit mental illness itu, penyakit seperti itu agak susah ya. Ya mungkin bisa ke psikiater, tapi sepanjang sejarah hidup saya tidak pernah ke psikiater. Dan untuk ke sana saya menjadi pikir-pikir juga, ke sana apa yang harus saya jelaskan begitu. Sedangkan orang-orang terdekat saya sendiri kadang merasa bingung dengan keadaan saya. Jadi sangat dilematis sebenarnya, membuat saya cukup depresi waktu itu ya. Dan setelah saya telusuri ternyata dulu saya tidak tahu itu adalah dampak dari asam lambung. Kemudian saya kulik, ternyata memang itu adalah efek samping atau dampak dari asam lambung. Dan waktu asam lambung saya mulai turun, mulai normal kembali, dengan sendirinya ya hilang sendiri itu anxiety disorder saya atau gangguan kecemasan saya kembali menjadi normal kembali. Saya tidak takut yang tidak saya tahu kenapa saya takut. Jadi saya cuma ingin berbagi cerita mengenai pengalaman pribadi saya terkena gangguan kecemasan kemarin ya. Saya berharap teman-teman memperhatikan kesehatan teman-teman lagi di masa-masa pandemi seperti ini. Perhatikan pola hidup, pola makan, meskipun pola hidup dan pola makan saya juga tidak seideal yang disarankan oleh kedokteran atau apa. Tapi ya kita hanya sedikit berbagi pengalaman, berbagi cerita bahwasanya ada suatu penyakit yang cukup tidak baik lah. Pokoknya semua penyakit tidak baik, dan tapi untuk
penyakit ini memang agak membingungkan ya. Jadi tidak amit-amit, tidak minta teman-teman juga mengalami. Jadi teman-teman bisa sedikit mengerti, oh ternyata memang ada penyakit seperti itu dan ini cara pencegahannya. Jadi cara pencegahannya ya obati dulu lambung Anda, obati dulu asam lambung Anda. Kalau sudah normal kembali, dengan sendirinya gangguan kecemasan atau anxiety disorder itu akan normal kembali, hilang begitu. Itu kalau dalam kasus saya. Tapi untuk kasus-kasus gangguan kecemasan atau anxiety disorder dalam konteks kasus yang lain, saya tidak tahu metode penyembuhannya ya. Itu ya, ini saya cerita karena pengalaman saya sendiri dan itu metode penyembuhan yang saya gunakan. Dan teman-teman kan masih juga bisa mencari di YouTube mengenai hal itu, di internet banyak itu sebaran. Kemudian di akhir segmen konten ini saya membuat sebuah lagu yang mengungkapkan keresahan saya waktu terkena gangguan kecemasan itu. Judulnya Take My Fear, Take My Anxiety. Enjoy it. Sendiri di dalam sepi, tak seorang pun mengerti, memahami dan mengobati. Rasa cemas yang berlebih, hatiku bersedih, pikiranku tertatih, ragaku mati suri. Take my fear, take my anxiety. Oh, take my fear, take my anxiety. Oh, take my fear, take my anxiety. Bahagia, bercanda dan tertawa. Ku ingin kembali bahagia, bercanda dan tertawa. Take my fear, take my anxiety. Oh, take my fear, take my anxiety. Oh, take my fear, take my anxiety. Take my fear, take my anxiety. Terima kasih. Sehat terus untuk teman-teman di luar sana.